Kami, peserta Latsar CPNS Kemendikbudristek 2024 Angkatan 7 Kelompok 1. Sub Kelompok 2 yang terdiri dari Grace Desi Hanatasa Ginting MAP NDH 39, Indra John Fischer STMT NDH 40, Mawadah MA NDH 2, dan Soraya Mutmainah Nasution STMT NDH 36 akan memaparkan tugas agenda 2 mengenai tokoh publik. Di tengah gemuruh perubahan dan tantangan zaman, ada sosok yang tak henti berjuang untuk menciptakan perubahan positif. Sofyan Tan lahir pada tanggal 25 September 1959. Lahir dalam keluarga yang sederhana, membuat sosok Sofyan Tan yang berlatar belakang pendidikan dokter berkomitmen dalam memajukan dunia pendidikan Indonesia dengan hasratnya membangun sebuah sekolah. Berkat dedikasinya yang tinggi, ia mendirikan Yayasan Pendidikan Sultan Iskandar Muda atau YPSIM di Sunggal pada tahun 1987. Pada tahun 1985, Sofyan Tan memulai karir politiknya sebagai Ketua GOPTKI dan Wakil Ketua HIPPI, lalu tahun 2010 mengikuti pemilihan Wali Kota Medan dan menjabat sebagai anggota DPR RI Dapil Sumatera I masa 2014 sampai 2019. Nilai pertama, berorientasi pelayanan. Bapak Sofyan adalah seorang dokter Indonesia yang terjun ke dalam bidang pelayanan dan pengembangan masyarakat di Sumatera Utara. Beliau mendirikan yayasan pendidikan di mana tidak ada kelompok mayoritas atau minoritas agar berbagai kelompok yang ada di masyarakat terwakili di sana. Nilai kedua, akuntabel. Bapak Sofyan Tan terpilih menjadi anggota DPR RI selama 2 periode, mulai dari tahun 2014 sampai 2024. Selama menjabat sebagai anggota DPR, Bapak Sofyan Tan aktif menyuarakan keberlanjutan peta jalan pendidikan, penuntasan RUU Sistem Pendidikan Nasional, RUU Kepariwisataan, dan lainnya. Selama 2 periode juga, beliau tidak pernah terlibat kasus KKN. Nilai ketiga, kompeten. Kompetensi yang dimiliki Bapak Sofyan Tan dalam memajukan pendidikan membawanya mendapatkan penghargaan Fellow Ashoka Fellowship untuk hubungan antaretnis dan pendidikan dari Washington. Tahun 2014, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI memberikan penghargaan Yayasan Perguruan Sultan Iskandar Muda sebagai Yayasan Pendidikan Peduli Sosial. Nilai keempat, harmonis. Sofyan Tan, seorang tokoh pendidikan dan politikus Indonesia, dikenal dengan nilai-nilai harmonis yang ia perjuangkan, terutama dalam konteks persatuan dan keberagaman di Indonesia. Sekolah YPSIM menjadi simbol pendidikan multikultural yang mencerminkan prinsip Bhinneka Tunggal Ika, yang menggabungkan siswa dari berbagai latar belakang etnis dan agama. Nilai kelima, loyal. Sofyan Tan menunjukkan nilai loyalitas melalui bidang pendidikan yang setia pada misinya untuk menciptakan pendidikan yang merangkul berbagai latar belakang etnis dan agama, serta mengatasi kesenjangan sosial melalui program-program beasiswa dan sistem orang tua asuh. Nilai keenam, adaptif. Sofyan Tan menunjukkan nilai adaptif dengan kemampuannya dalam merespon kebutuhan masyarakat yang beragam dan pentingnya menghadirkan pendidikan yang inklusif dan multikultural di Indonesia yang memiliki latar belakang etnis dan agama yang berbeda-beda. Nilai terakhir, kolaboratif. Di tengah tantangan dunia pendidikan, Bapak Sofyan Tan muncul sebagai sosok yang peduli dan berkomitmen untuk menciptakan perubahan. Bersama Kepala Dinas Pendidikan Medan, mereka membangun kolaborasi yang berfokus pada peningkatan kualitas pendidikan. Semoga kisah inspiratif Bapak Sofyan Tan ini dapat menjadi contoh bagi kita semua, mendorong kita untuk terus berusaha menjadi ASN yang berakhlak, profesional, dan berdedikasi demi kemajuan bangsa.